wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di Masjid Baitur Rahman guna menghadiri majelis rutin Mak-Mak Cindo Militan yang pada hari ini kita berkumpul di hari Kamis, tepatnya di tanggal 22 bulan September 2022. Alhamdulillah semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberikan keberkahan dengan turunnya rintik-rintik hujan, tetapi tidak mengalahkan semangat ibu-ibu, mak-mak semua untuk hadir di sini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan majelis rutin Mak-Mak Cindo Militan. Untuk lebih memperlancar acara ini, marilah kita sama-sama buka majelis ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Olivia. Untuk Ibu Hajah Olivia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan ayat suci yang telah dibacakan tadi, baik yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum SAG MPDI. Untuk itu kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih kepada Mami Karti selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam berbuah palo. Bagi yang jawab salam insyaallah sehat galo-galo. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saja hormati Bendahara Umum Mama Cinta Militan Umi Khazanah Solih Nasibuan di sebelah Ustazah. Kemudian Umi Dinar yang tidak bisa hadir itu sekretaris umum. Tidak hadir ya, tidak hadir, suaminya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang Ustazah hormati juga ibu-ibu pengajian Majelis Taklim, ibu ketua dari pengajian Majelis Taklim Baitur Rahman. Yang mana ibu ketua? Ibunda tersayang serta anggotanya yang sudah hadir. Terima kasih kami lah diunjuk tempat untuk acara hari ini. Kemudian yang Ustazah sayangi ketua-ketua divisi pejuang Mama Cindo Militan. Perjuangan kita tahun depan tambah berat ya. Semangat Agus ya. Jadi ketua-ketua divisi dan anggota yang sudah hadir, yang insya Allah galo-galonya dirahmati Allah, khusus divisi ekonomi yang hari ini dapat tugas. Insya Allah divisi ekonomi ini aktif ya, Ustazah Jingok tuh kegiatannya banyak ya, dilaporkan di bulan Desember. Kita ada laporan bulan Desember, kita rapat wilayah lagi untuk mendengar kegiatan dan juga hasil yang sudah dicapai. Divisi-divisi yang lain juga yaitu. Kemudian tamu undangan, hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur di penghujung bulan Safar ini. Kita kemarin Rabu terakhir bulan Safar. Kita hari ini juga menjelang akhir bulan Safar 29 kita masuk 1 Rabiul Awal. Dan kita hadir di sini masih di Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin sebagian dari umat Islam ada yang mengadakan acara Rabu Akasa atau Rabu Wekasan bahasa kita. Banyak kontra dan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya tidak usah dipermasalahkan. Yang nak ngawe ke lajulah, yang tidak nak ngawe ke juga tidak apa-apa. Ya, yang penting sisinya positif. Ketimbang uang karaokean kan lebih baik Rabu Akasa. Ketimbang ngerumpi kan lebih baik Rabu Akasa. Kan itu. Fleksibel bebo pikir ini. Ya.
Jadi kalau ustazah itu tidak keras nian, tidak lembut nian, lembek yang di tengah-tengah. Jadi memang Rabu Wekasan atau Rabu Akasya itu atau lidab ilbala, solat lidab ilbala itu memang dicanangkan oleh Wali Songo dulu di Jawa, ya. Karena memang dulu di zaman jahiliyah, wong Arab jahiliyah tuh kalau bulan Safar tuh tidak galak ngadu ke perjalanan, karena katanya banyak bala, ya. Ada jemaah ustazah balanya itu tumbukan beruntun di Jawa tuh di tolnya, ya udah hati-hati, ya. Sekali gawe itu hati-hati. Dalam Islam itu tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial, dan tidak ada tanggal sial. Semuanya sama di sisi Allah. Yang penting kita wirai, hati-hati dalam bertindak. Nah, wabil khusus Rabu Akasa memang itu tradisi kita Indonesia, khususnya di zaman-zaman wali Allah dulu. Para ulama kasyif itu sudah memutuskan daripada jemaah kita ni membuat ritual-ritual yang tak kuanan, ritual-ritual yang tidak ada dalam sunnah, alangkah baiknya kita kumpul ke mereka, kita ajar sholat hajat. Jadi itu tuh sholat hajat 2 rakaat. Soli sunatan hajat lidaf'il bala. Sholat hajat tolak bala 2 rakaat. Habis itu berzikir. Kan di bulan Safar itu disuruh berzikir, bersedekah, dan juga kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Tuh. Nah itulah yang dilakukan. Jadi tak boleh gebut-gebut, ya. Kemarin ada yang gebut, jangan ya, yang nak ngawe kesilakan. Yang tidak nak ngawe kayaknya juga ada apa-apa, tidak berdosa. Cuman ngawe kayaknya jangan siang hari jam 2 dah ke susu. Karena kita beduk asal jam 3. Bahasa Palembang tuh dah sempat, ya, dah terkobel. Dah terkobel. Makanya ngawiknya pagi hari jam 9 habis sholat duha. Karena dia tuh tata caranya, pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga Fatihah, keempat Al-Kausar 17 kali. Kemudian yang kelima tuh Al-Ikhlas 7 kali, An-Nas dan Al-Falaq masing-masing 1 kali. Setiap rakaat dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Doanya yang sering kita baca tiap hari. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya bagi jalham ya kasih faram ya man ibadi ya ghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah. Ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'annal wala. Nah itu doanya, ya. Idfa'annal wala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wa suyuqa mutilabata min sahara min hawa mabatan. Min baladina khasa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Bagi yang nak ngawe ke, tapi lah lewat kemarin, ya. Sehari ini tak ada apa lagi. Lalu jauh-jauh gebut-gebut lagi jadi. Nah lalu apa tema kita saat ini? Wabil khusus, Safar itu artinya perjalanan. Jadi memang di bulan Safar itu adalah bulan di mana terjadinya pancaroba. Dulu wabah kolera itu terjadinya di bulan Safar. Belum ada obat zaman dulu, maka dikarantina oleh Rasul. Yang di daerahnya ada wabah itu tidak boleh metu, yang di luar itu tidak boleh masuk. Jadi karantina itu zaman Rasul sudah ada. Karena obatnya belum ada. Cuma tak kata vaksin-vaksinan zaman itu, dan tidak dipaksa ke vaksin zaman itu, ya. Karena tak kata dokternya yang vaksin. Nah lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana ustazah kita banyak doa, ya, memperbanyak doa. Wabil khusus doa yang baca nenangkan hati kita, doa yang baca menjaga hati kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, di mana apabila doa tersebut dibaca, kita terhindar dari 8 penyakit hati. Nah, daripada kita bulan Safar gebut-gebut banyak doa. Apa doanya? Doa supaya hati kita dijauhkan dari ke-8 penyakit hati. Kalau penyakit jasmani, ibu-ibu, idak natang ke dosa, ngugur ke dosa.
Tidak bikin kita masuk neraka. Tapi masuk surga ya. Sebab di neraka tu ditanya malaikat, ibu ngapo ke sini ke neraka? Apa penyakit ibu? Besolan, katik di neraka besolan, pergi. Ibu apa penyakit ibu masuk sini? Jantungan, pergi juga. Tak katik di neraka jantungan. Kenapa? Baru nak disiksa oleh pingsan duluan. Tak terasa dia, ya. Ibu ngapa masuk neraka? Oh, gigi dengki masuk duluan, sap paling depan. Sap paling depan. Jadi kalau penyakit rohani ini yang bisa bikin kita masuk neraka. Nah, jadi ibu-ibu doa ini, doa terhindar dari 8 penyakit hati ini dulu asbabul wurud dari hadisnya itu. Pada zaman itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama siapa ya, saya lupa, kalau tidak Mus'ab bin Ka'ab atau siapa itu agak lupa juga. Tak tahu mana maji seminggu tu mendebai di masjid. Metu pekarang masjid tidak. Mandi, makan, minum di masjid. Diantari anak bininya makan. Sahabat ni bertanya, ya Rasul. Sahabat kan kepo, ada juga yang kepo. Ngapo dulu kita sikok itu tuh mendebai di masjid nih. Ya, selama ini dah. Cobalah Rasulullah tanya ke. Dipanggil oleh Rasul, wahai sahabatku, ngapo kau ni mendep di masjid? Apa nak jadi magbot masjid? Tidak ya Rasul. Oh, nak ngambil pahala itikaf? Tidak juga. Oh, nak jadi muazzin? Tidak juga. Oh, nak ngambil pahala solat 27 derajat? Tidak juga. Jadi apa tidak kalau? Aku ni ya Rasulullah sangkat mendep di masjid imaji seminggu ini. Aku ni dikejar-kejar orang utang. Sifat manusia. Kalau kepepet baru masuk masjid. Kalau lagi senang lupa dengan masjid. Kalau kepepet masuk masjid. Coba kalau dia lagi senang lupa dengan masjid. Lah nak mati baru ngomong ke aku kalau mati semayang ke di masjid. Melok pengajian tidak. Nyumbang masjid tidak. Banyak yang macam itu. Sampai penunggu masjid tu bingung, siapa bibi ini tak pernah saya tak ciken. Dah tersenyumlah Rasulullah, tertawalah para sahabat. Lalu Rasul ngomong, maukah kalian aku ajarkan sebuah doa yang apabila doa ini kalian baca, insya Allah kata Rasul kalian terhindar dari 8 penyakit hati, termasuk di dalamnya masalah utang piutang. Tapi doa ini kalau dibaca bukan berarti hutang lunas, bukan. Tetap harus ada ikhtiarnya. Jangan pula ikhtiarnya tak terbayar di hutang bunuh diri, cak kasus kemarin. Ya anaknya diracun baru dia ngacun diri, jangan. Sampai meninggal ke poison note buat lakinya. Tidak boleh pula dalam Islam itu putus asa. Jadi itulah manfaat doa biar diinjau Allah jalan keluar. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabati dain wa qahri rijal. Doa ini sering kita baca ketika kita berzikir. Cuman kebanyakan kita ni berzikir tidak berfikir. Berzikir tidak berfikir apa maknanya. Padahal maknanya bagus. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ragu-ragu. Dalam Islam, kita dilarang ibu-ibu punya sifat ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu adalah sifatnya setan. Setan paling senang membesek ke dalam hati kita sifat ragu-ragu. Pergi tidak. Hujan tapi tidak itu. Biasa aja itu setan. Nah maka ibu-ibu kita dilarang punya sifat ragu-ragu. Lebih baik gawe ke dulu, masalah akibatnya apa kaget dulu. Ya, lebih baik kita mencoba gagal ketimbang tak pernah gagal, tak pernah mencoba. Jadi tak boleh ragu-ragu. Dalam kehidupan sehari-hari kita ragu-ragu. Ini ECM. Uji kita anggota ECM belajar ngaji. Jangan buat Olimpiade terus ngaji. Yang muda mana? Dia dengan nyanyi baca galau, suruh ngaji tak acak galau. Kita omong ke, iya ustaz kayak kami belajar.
Belajar tidak, tidak malu. Nah, itu setan WC kita. Ujung-ujung mau belajar sudah hatam Quran, kita belum kemana-mana. Belajar dulu masalah pajak, ada pajak itu urusan Allah kaget. Halo? Tuh, ya. Dan kadang kita nih kalau urusan agama sering diragu-ragu ke Bu. Jangannya kita. Ali bin Abi Thalib sholat. Habis sholat dia ngomong sama Rasul, ya Rasul, iya, perasaan aku ini tadi perasaan. Jadi jangan main perasaan, ya. Perasaan aku ini tadi batal sholat. Ngapa aja itu? Aku ragu-ragu ya Rasul. Perasaan aku duduk tadi antara berdeput, berdecis, berdepit. Ya. Kalau kau berdebot, lemah bot, tahu dia nih. Ini antara berdeput, berdepit, berdecis. Lalu enggak tahu dia itulah yang tahunya. Kau terasa tak kata Rasul ada yang keluar? Tidak. Ngambil wudhu? Iya ngambil wudhu tidak batal. Tapi perasaan pas tasahud tadi aku tuh antara berdeput, berdepit, berdecis. Apa jawab Rasul? Lanjutkan sholatmu, jangan kau batalkan. Sesungguhnya setan lagi mengganggu hatimu dengan sifat ragu-ragu. Ibu-ibu kalau lagi sholat Bu, kita baca Fatihah sudah, ruku, itidal, bingung lagi. Tadi Fatihah belum. Itu setan tuh. Setan bisik dalam hati kita. Ya, kadang-kadang kita sudah tasahud, pas tegak rakaat terakhir mikir, tadi tasahud aku sudah belum. Itu setan tuh. Apa kita batal ke? Jangan senang setan kalau kita batal ke. Lanjutkan saja sholat. Lanjutkan, Allah Maha mengetahui. Terkecuali, aku ini kurang, kita yakin ya. Rakaat ini kurang siko ini tadi. Tambah satu rakaat sujud sahwi. Jangan dibatalkan. Sebab kalau dibatal ke setan senang bertepuk dia hoge batal ibu itu. Ya, itu setan tuh senang. Kadang-kadang kita sholat digoda dengan film di TV ya. Lagi sholat Allahu Akbar. Aldebaran di mana engkau? Kita lagi sholat. Mulai terbayang gaya Aldebaran, gaya bininya itu siapa namanya terlupa aku. Andin, ya. Nah mulai otak kita ngikuti gol sinetron tadi. Pas iklan baru sadar aku nih tadi Fatihah apa belum? Setan ganggu kita. Maka mati ke dulu TV. Maka dari itu ibu-ibu untuk menghindari kita ragu-ragu dalam sholat. Nabi mengajarkan kita baca An-Nas dulu sebelum usolli, baca An-Nas satu kali, sama baca doa Allahumma ja'alni hadza muqimi sholati wa dzurriyyati innaka sami'ud du'a, itu doanya. Jadi sifat ragu-ragu itu dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Ibu-ibu ECM awas, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Melok apa tidak ya ECM ni kegiatannya? Melok tidak. Melok dulu. Ya ini tidak salah kaget mereka demo tangkap polisi. Apa urusannya? Ya, bukan kriminal kita. Ya. Tenang deh, jadi Sambo lah ditangkap juga. Apalah urusannya itu ya. Urusan kita bukan ya dah. Kata hubungannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ikuti dulu. Segala gawe yang baik-baik peloi. Yang tak baik kamu beloi, aerobik beloi, nggak tahu tulang gelatak gelutuk, ya, kan kegiatan pengajian tak meloi itu balik. Yang sangat kami cintai Anda. Ikuti dulu, sama. Kalau ustazah sering ngomong jemaah sering curhat, ustazah aku nak muliakan anakku, aku takut putus tengah jalan. Jangan mendahului keputusan Allah. Pasuk ke dulu. Masalah dia kagak ada dana, tak kata dana, ada jalannya. Ya, tidak kita masuk ke waktu berjalan terbuang anak kita tak jadi apa-apa, anak tetangga kita lah sudah sukses. Kuliah ke dulu, kagak ada bayar dananya. Entah dia boleh si beasiswa, entah dia boleh gawian, aja itu. Jangan mendahului ketentuan Allah. Jadi jangan ragu-ragu Bu. Ustazah dulu waktu jadi direktur PPKS BKPM Sumsel itu keliling Indonesia itu sampai lupa dengan kawin dulu tuh, masih gadis kan, jadi asik keliling, pesawat gratis, hotel bintang 5, nyipta ke lagu-lagu anak-anak PAUD yang Islami kami dulu,
kerjasama sampai Papua, kita jalan-jalannya ke Papua, Gorontalo, Makassar, ya Pulau Jawa sudah dikelilingi galo-galo. Yang belum tuh kalau Sumatera itu Medan, yang lain sudah. Keliling satu hari Adam airnya Pak, aku mesti ke Gorontalo hari itu. Yang pramugarinya tidak ketemu sampai hari ini. Jadi kata ibu Kumi pacar ada dibatal ke be, kau tuh berangkat. Itu nah Adam air itu baru nyampak, kalau nyampak di Pemulutan buntangnya ada. Nyangkut di Sungai Musi ya. Tapi kalau di Majenisan ya Allah kejauhnya tidak ketemu, ibu lah nangis-nangis. Bagus ini orang tua kan. Sedangkan kita mesti ngasih materi hari itu. Kalau kita tidak datang, tidak kata yang ngejual materi. Tidak baca bu jaku, ada SK-nya sudah. Ibu doa ke be, janganlah bikin aku ragu-ragu nih. Nangis ibuku tadi, mahanu, orang tua tugas. Setan mulai besok batal ke be. Dalam hatiku dah acak dibatal ke, kau jangan macam-macam jaku materi. Agak aku tangan nih kau jangan setan nih. Diantar ibu baca ke Yasin bayi aku nak pergi tu. Dah catat Jakarta, Makassar kan hampir sehari-harian itu. Baru ke Gorontalo. Waktu di Gorontalo bergoyang nian kapal tu. Nah aja aku tangisan ibuku tadi ini. Cuman bismillah be, mati sudah aja. Yang penting dalam tugas. Akhirnya nyampe juga. Balik alhamdulillah selamat. Coba kalau aku batal kayak gitu, gagal, aku tak jingok negeri wong. Kita tak bisa melaksanakan tugas kita. Pokoknya mati sekali dimanapun kita itu, kalau waktunya mati pasti mati. Jadi jalan nih be, tak usah ragu-ragu. Nah itu kita juga tak usah ragu-ragu. Terus yang berikutnya lagi, minal hammi wal hazan, sedih berkepanjangan, tak boleh. Halo? Memang Allah sudah tetep walanabluwanakum min syai'inal khawf bi syai'in minal khawf wal amwal wal anfus ya was samar minal khawfi wal ju' ya kalau terpotong-potong nih ayatnya. walanabluwanakum bi syai'in minal khawfi wal ju' min amwal wal anfusi was samarat. Jadi kita tuh memang ditetepi sifat ragu-ragu, sifat sedih, sifat takut kehilangan nyawa, takut kehilangan harta, takut tak ajak makan. Buah-buahan itu simbol, artinya sandang, pangan, papan. Padahal semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh sedih berkepanjangan. Kita ibu-ibu nih ada duit 1 juta hilang 100.000 seminggu nangis. Uji lakinya ngapa dek nangis? Ini duit aku 1 juta nih hilang 100. Kapan minggu lewat? Jadi ya sedihlah aku tidak cukup duit tabungan ini. Asal aku ngumpulkannya sehari-hari. Sudah tidak usah nangis mata sembab itu uji lakinya. Aku ganti nak 100. Cukup jadi 1 juta. Tambah nangis ibu itu. Nah ngapa tambah nangis nih? Cobalah tidak hilang jadi 1.100.000. Nah segitu. Ibu-ibu kalau hitungan duit itu ya Allah, tak galak kurang. Itu nak lebih itulah gawenya. Jadi nangis itu kehilangan harta, serah ke galo-galo sama Allah, anggap dia musibah. Hari ini anak pertama masuk rumah sakit. Innalillah. Innalillah itu bukan untuk yang mati be. Tahun nomor 2 nyambung dulu. Innalillah. Tahu-tahu balik ke rumah. Hari ketiganya kumpul banyu hilang. Innalillah. Uji lakinya mendek kok ni innalillah terus. Duit tak banyak habis sabar beka. Kumpul banyunya kan boleh maling juga. Oleh lakinya tu kan maling kumpulnya. Jadi tak boleh sedih berkepanjangan. Kehilangan nyawa, nangis boleh. Yang namanya kita kehilangan orang yang kita cinta itu pasti sedih. Tapi tak boleh meratap. Nangis boleh, sedih boleh, tapi tak boleh meratap. Gebuk-gebuk dada, jenggut-jenggut kepala, tak boleh. Ya dalam Islam, wong yang meninggal tuh intinya balik. Wong balik pasti senang. Buktinya wong mati itu kata yang nangis. Ya. Diam kalau dia diam tersenyum. Ya, yang ditinggal ke yang nangis. Apalagi kalau belum sempat bagi waris, tambah nangis yang ditinggal. Ya. Tapi yang mati, orang mati itu intinya balik.
Bung balik pasti senang. Ibu-ibu lebaran mudik kan, artinya balik mudik senang, bawa bekal bawa segala macam, senang balik mudik. Jadi kita mudik itu senang. Bung balik kampung itu senang. Jadi siapa nak balik? Kaget. Kapan ditanya siapa nak balik ke sono, kaget kalau jawab. Nah jadi tidak boleh meratap, tidak boleh histeris bahasa kita nih. Kenapa? Di dalam hadis juga, walaupun hadisnya itu hasan ya, aman kita nangis netes banyak mata, kita berat lagu tersebut nak ninggalkan jasadnya, maka tidak boleh nangis. Halo? Ya, orang mati itu bu, sangkan dia diam, putus segala urusan. Dosa tak nambah, pahala tak nambah. Kalau budak lahir nangis. Ngapa dia nangis? Karena hidup di dunia ini sulit. Dosa bakal nambah, pahala bakal nambah. Dia yang suci putih, ibarat kertas putih ternodai. Maka bayi yang lahir nangis. Kecuali bayi mak lampir ngekek-ngekek. Ya. Kalau bayi kita biasa nangis. Jadi tidak boleh sedih berkepanjangan itu. Berkabung itu batasnya 3 hari. Jangan sampai kita lebih dari 3 hari kita meraung-raung itu dalam Islam. Apa azan ya sudah? Belum? Sebentar lagi. 15 menit lagi ya. Nah, jadi itu tidak boleh. Kalau orang Cina bu, dia memang nangis jerit-jerit. Pernah ada kawan ustazah tuh Cina koko apa namanya, lalu lupa pula, lama tak ketemu. Opanya meninggal. Jadi ustazah yang layat tapi tidak ikut ritual, tak boleh, dosa kan. Dari jauh jingok. Ada yang nangisnya jerit-jerit, ada yang nangisnya itu, ada yang cuman menjemelek metu banyak mata. Jago, kok ada yang aneh apa saja. Itu ada yang nangis jerit, ada yang sedang, ada yang metu banyak mata baik. Emang itu cak mana? Sanak beroyot apa? Tidak ustazah itu dibayar kan loh. Cak mana cerita? Yang nangis jerit-jerit itu 1 juta. Yang nangis itu belimo, yang nangisnya itu terjatuh 50. Yang menjemelek banyak mata tuh yang 500. Oh jak ladas juga je itu. Ada berapa kok lagi yang tua anggota koko nih? Ada masih 3 kok lagi. Oma, dulu oma, adik oma. Oh cak itu. Kaget kalau mereka meninggal, ya aku butuh uang yang nangis. Panggil saja kayak jemaah aku. Dasar aja tak duit dulu. Lah bisnis, apa punya gedanya di masalah. Uji jemaah kita mama saja nak nangis ngelaung-ngelaung. Nah yang punya mertua jahat kamu bayang ke dari mertua kamunya gitu itu ya. Padahal nesan baik aku tuh kan. Jadi artinya betapa sulitnya kematian itu ya. Tapi kalau dalam Islam kan tidak. Nangis tak boleh. Berdoa, disuruh banyak-banyak doa gitu. Jadi yang nangis berkepanjangan itu tidak boleh. Sedih berkepanjangan itu tidak boleh. Jadi Allahumma ini auzubika minal hammi wal hazan. Juga yang punya badan jadi sakit, tidak punya semangat untuk hidup, terus tidak punya kreativitas berpikir apa ke depannya. Islam itu kalau kita masih hidup terus berjalan harus terus berusaha. Itu tadi hammi wal hazan wa auzubika minal ajzi, sifat lemah. Aman ada wong ngomong ke wong Islam tu miskin baik, kaget dia hebat masuk surga juga tu salah. Buat apa kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kan itu intinya ya Allah bahagia ke kami hidup di dunia. Dunia dulu bahagia. Hasilnya untuk bahagia akhirat. Baru jauh ke dari siksa api neraka. Ini sinyal umat Islam itu harus berjuang keras. Harus kuat iman, kuat ilmu, kuat harta. Tidak boleh lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni auzubika minal ajzi. Wong yang lemah iman itu ditukar dengan mie sekardus pindah akidah. Banyak itu miskin ditukar mie sekardus pindah keyakinan, pindah agama, murtad. Kalau lemah iman, maunya kita kuat imannya.
Mak mana cara menguatkan iman? Dari mulai anak usia dini masuk ke sekolah-sekolah yang muatan agamanya banyak. Ustazah, mak mana nak masuk pesantren mak ini kabarnya? Tidak seluruh pesantren model mak itu. Itu memang sengaja dihembuskan supaya tak galak masuk pesantren. Ya, tidak semuanya cak itu. Cuma uang pesantren juga harus mulai merenovasi diri, memodernkan apa istilahnya fasilitas yang ada dan keamanan. Jangan sampai ada dulu anggapan kalau nak jadi kiai masuk pesantren korengan dulu. Tidak cak itu. Ya kalau nak jadi kiai saja mesti korengan dulu. Aku dari dulu tak pernah koreng-korengan. Karena di dalam Islam an-nazafatu minan iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Karena masuk pesantren sudah mahal, maka kebersihannya harus dijaga. Mulai dari air bersihnya, perawatan pakaiannya, makanannya, gizinya harus diperhatikan. Jangan iwak asin, tempe, iwak asin, tempe, iwak tak asin. Kaget dia jadi mental tempe dan mental iwak asin. Ya, harus divariasikan gizinya, menu di 4 sehat 5 sempurna harus dikedepankan. Biar kita punya generasi-generasi yang kuat iman. Kalau imannya sudah kuat, maka kita ilmu baru masuk. Kalau badan sehat, guru nerangka ilmu masuk. Kalau badan sakit, guru nerangka ilmu, gurunya berkoar-koar, muridnya mana terpikir, mana terpikir. Ya. Dan anda masuk pesantren, oke ada sekolah Islam terpadu, masuk ke di situ. Mahal bayarannya, tak apa-apa. Ya, kamu nak ngajari anak kamu sholat, ngaji di rumah, akhlak. Mana baca? Ya, walaupun ibunya pintar ngaji, tak baca ngajar anaknya dewek di rumah. Yakinlah. Kenapa? Kita banyak gawe di rumah. Pertama. Yang kedua, anak tingkah kalau kita ngajar. Lama ada gurunya tu lah. Ada kalau ada guru dia. Cuman kalau lah masuk ke sekolah jangan dengan nak lapor ke polisi, gurunya lihat ibe nak lapor ke polisi. Ya, zaman aku dulu Bu, solat aku masih ingat malam karena guru kami dari Arab Galau waktu itu. Jempol nih waktu sujud jempol tidak tegak. 5 kali kena sebat makin mistar panjang itu. Balik ke rumah betes abang. Uji rumah aku ngapa nih abang? Ini tadi praktek semayang jempol tidak tegak pas sujud. Salah kau. Itu mak kita dulu. Mangkonya biar tak kena sebat benar-benar semayang tu tahu tak malah dimarahinya kita. Umat kita tuh. Jadi kita hati-hati. Ya, jadi guru yang ngajar ikhlas, ngajar ilmu ikhlas, dapatnya ke kita juga cepat. Kalau sekarang kawan-kawan aku yang jadi guru, nah budak dikasih dikit budak tu sudah lami kayak dilapor uang anak uang juga nak jadi uang payut, nak jadi uang sudah. Yang penting tiap bulan dapat gaji. Guru sekarang. Kenapa? Karena kita dengar-dengar dijeleti guru, lapor polisi, Komnas HAM. Ya, dijubir dikit Komnas HAM. Ya, jadi payah kita sekarang. Maka guru beda lah dengan sekarang. Kalau zaman dulu ibu-ibu, orang tua kita aku masih ingat bahasa Arab itu. Bu, artinya dulu Bu, aku tak tahu yang siko ini. Apa jawab ibu aku? Sangkan kau ke sekolah ke tu, supaya kau tu pintar. Pintarlah kau dari aku. Aku di sekolah lagi tak tamat. Orang kita minta tahu dia lagi nyari guru lain. Minta arti. Sekarang anak dapat PR, ibunya yang ngawe kan. Anaknya main game, ibunya tenggit-tenggit ngawi ke gawe anak. Singgonya nyang iwak urung, nyang ayam urung. Masak sayur asem urung. Main lagi. Sibuklah umaknya ngawe ke PR anaknya. Maka kelas 1 tuh materinya lebih-lebih dari kelas 5. Ya, kelas 1. Padahal Bu, karena kami ini praktisi pendidikan, ya. Anak usia PAUD dan TK itu tidak boleh dipaksa ke membaca. Dia taman bermain, sosialisasi. Ya, ini terbalik. Kelas 1 tak baca masuk, tak baca membaca, anak diterima di kelas 1. Ini salah apa gawe guru kelas 1 coba? Guru kelas 1 tu calistu, membaca, menulis, berhitung. Itu di kelas 1. Di TK bermain. Tuh
Tapi sekarang ingolah, berpening Ustazah, sian ingo anak-anak itu. Ya, maka sistem pendidikan ini harus mulai dibenahi. Sayangnya juga, iyalah Pak Nadiem kan tidak ngerti, dia kan biasa gojek kan. Jadi dia, maaf Pak Menteri. Ya. Memang sesuatu itu harus pada ahlinya. Kata Nabi, serahkan segala urusan itu tepat kepada yang ahlinya. Maka kita juga, ya mana lah. Kesian ingat dia, aku kesian ingat Pak Menteri. Kita biasa ngurusi ojek, ngurusi GoFood, ya ngurusi GoRide, ngurusi pendidikan, pening kepalanya. Ya, pening. Coba suruh aku jadi menteri itu kan bisa misalnya. Pacarnya dia. Macam-macam bayar. Nah jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekali-sekali intermezzo, mesti kuat iman dari kecil. Yang tua-tua mana Ustazah, kami ini dulu sekolah umum terus melok majelis taklim di masjid ini berapa kali sebulan majelisnya, tiap minggu 4 kali seminggu datangi ya jam 2 jam 1 jam 2 sisi ke gak usah dulu tidur, majlis seminggu sekali itu tidur siang dihapus dulu, pengajian dulu. Kenapa? Karena salah sikok taman surga itu adalah majelis. Dari rumah 1000 derajat pahalanya, nggak tahu sih 1000 derajat, nonton ilmunya 1000 derajat dan hitung jihad fisabilillah langkah kita. Rugi, coba kita tidur di rumah menjem tak dapat apa-apa. Paling bangun tidur air mata, ada. Sakit galau, makanya ke majelis. Makanya mak Cindo ini dibentuk salah sikonya. Kita akan menjadikan taman-taman surga. Silaturahim kita dapat pahala, berkumpul kita dapat pahala. Dan juga bisa menguatkan iman, saling nasihati. Yang berikutnya lagi, kuat ilmu. Kuat ilmu tadi belajar dan belajar. Long life education. Pendidikan seumur hidup. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Ada jemaah protes saja, artinya itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ucap aku ada galak lahat itu sudah lahat, masih ada tebing, masih ada linggau, musirawas tara ya, musirawas, jadi lemak kubur selesai. Dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi tuh. Jadi ibu-ibu mulut mugola kita lah berumur lah tua, kalau yang namanya nuntut ilmu menjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Harus kuat ilmu. Ilmu apa be? Ilmu agama kuat, ilmu pengetahuan yang lain juga kuat, luas. Sehingga kita tak dibudi kuong. Halo? Kita ni nama dibudi kuong bu hidup ni. Dunia penuh dengan kebohongan ini hari. Tidak ada kejujuran, banyak dusta di antara kita. Sekarang nih Bu, sekarang nih, ini dunia kan lagi gawat-gawatnya, karena memang mendekati hari kiamat. Kata Pak Jokowi 2023 kaget dunia gelap, ekonomi ambruk, seluruh negara tuh jatuh 2023, berterangisan bakal gelap katanya. Ya. Kalau Indonesia ini insya Allah kita stabil. Tak baca tak stabil, kita lah nyampak duluan. Sebelum mau nyampak itu kita lah nyampak duluan. Jadilah kebel, uang baru nyampak, kita tinggal ngomong nyusul ya, itu. Itulah gelap tuh, kita lah nyampak duluan. Allah sudah beri azab tuh, sudah beri peringatan kepada kita tentang keganasan iklim, pemanasan global, mencairnya kutub utara, naiknya permukaan laut. Cak tahu galus derajat terjiwang. Taulah. Oh, ada YouTube. Ada snack video. Jadi air laut naik, diperkirakan akan ada gempa yang luar biasa dahsyatnya. Taiwan sudah 3 hari yang lewat, kemarin tuh Meksiko. Semuanya 6,7 skala Richter, hancur lulu, jadi bubur. Kalau Pakistan lah lama. Nah, pemanasan global, Australia, Cina dan lain sebagainya, kena pemanasan global. Sampai di Cina tuh, aman siang rakyatnya berdingin di supermarket. Ada yang berendam di kolam renang.
masih berjudi itu. Tak ada apa butuhnya di kolam renang tuh masih berjudi. Itu kalau orang tidak punya Tuhan ya. Terus masih banyak bencana di mana-mana, Cilacap kemarin banjir, Bandung pagi tadi banjir. Indonesia insya Allah tidak kena. Ada yang nanya, kenapa Indonesia tidak kena pemanasan global? Kata BMKG itu karena ada di garis khatulistiwa. Tapi ada yang lebih penting dari situ. Kenapa Allah tahan mukanya? Karena masyarakat Indonesia. Nah, ini Bu menangnya Indonesia ini yang kuat nih masyarakatnya. Kalau pimpinannya tidak kuanan, ya, tak kuanan. Tapi masyarakatnya masih bertasbih, berzikir, masih rami mendatangi majelis taklim, itu yang meredam mukanya Allah. Itulah kita. Tidak usah mikir ke yang pucuk, yang bawah nih baik. Pikir. Akhir 2024 baru pikir kita bisa-bisa. Jangan galak terulang lagi. Cukuplah sudah sayang. Ya jadilah. Jangan sampai itu ya. Nah jadi kuat iman, kuat ilmu penting. Sehingga kita tidak dibudi kuo. Ya, jangan galak kena budi. Kita ni lagi dari kecil salah belajar bahasa Indonesia. Ini budi, ini bapak budi, ini kakak budi, ini kakek budi, sampai tua kena budi. Aja kena budi kalau gitu. Nah itu tadi harus kuat iman, kuat ilmu, insya Allah kuat harta. Iman ada, ilmu ada, dapat gawean yang bagus, maka kuat harta. Jadi kita kata pepatah Arab tu imalu dunia kakana kata isu abadan wa imalul akhiratika kana katamu tu godan. Kerja duniamu seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi, kerja akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Itulah ibu-ibu kami mendirikan ECM ini, khususnya di ekonomi ini. Semua ibu-ibu yang punya potensi kita gerakkan. Yang lihai masak silakan, masaknya dijual di ECM. Dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi kami belanja tidak kemana-mana. Dari kami untuk kami dan oleh kami. Karena kita kepengen pribumi menjadi raja di negerinya sendiri. Ya, amin. Ya, lebih baik belanja mahal dikit, tapi kita bantu saudara kita. Ketimbang kita beli yang murah-murah, tapi kita bantu orang lain. Ya, jadi di dalam Islam itu kita harus saling bantu membantu. Alhamdulillah ini sudah banyak pengusaha-pengusahanya di ECM ini ya. Cuman sedekahnya yang belum kaget nak dikoordinir gitu ya. Jadi insya Allah yang ada kalau Bu di ECM ini yang nak ngaji, ada yang nak ceramah, banyak yang nak apa istilahnya public speaking, MC, ada nak cacapan laju, nak hadro, oke. Ya, nak rebana, jadi kita lanjak ke Galuh. Mandi ke jenazah, aduh, tinggal jenazahnya tu lagi, yang mana? Ya, tuh. Jadi kita memang itu. Dulu kata orang Ustazah tu bermimpi kalian itu mau membentuk. Uji aku tak mimpi-mimpi, laju ke dulu. Ya, alhamdulillah masih bertahan. Cuma memang di Kes Bangpol kita masih kendala dengan pajak. Jadi Umi Dina belum bisa bayar pajak rumahnya, jadi kita belum dapat izin dari Kes Bangpol, ya tuh. Jadi harus nak dilantik itu oleh Bu Gub, Pak Gub itu harus ada izin Kes Bangpol. Sudah azan ya? Azan. Hah? Ya tadi baru lemah ilmu, lemah harta. Ya harus kuat iman, kuat ilmu, kuat harta. Nah yang berikutnya lagi ajazi wal kasal, malas itu tidak boleh. Kemudian kita singkat-singkat wa auzubika minal jubni wal buhul, sifat takut dan sifat pelit. Yang terakhir minal ghalabati dain wa qahri rijal, yaitu dari permasalahan hutang piutang dan kejahatan di manusia. Baiklah, semua ini dulu tausiah dari Ustazah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Ustazah mohon ampun karena sudah masuk waktu asar. Dan Ustazah tutup dengan ucapan aku li qaula hadza fa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis. Ya. Baiklah ibu-ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nyimas Umi Kalsum yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa kepada kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kita sama-sama ikhtiar untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang di masa yang akan datang. Baik, untuk itu kepada emak-emak semua, sama-sama kita menutup acara majelis emak-emak Cindo Militan kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.